Si Bilis merasuki Yudas. Saya tidak pernah belajar itu peran Yudas Bapak di dalam tahu nggak kematian. Yudas ketika menjual Yesus, ya, ketika Yudas ketika Yesus mau disalibkan itu, dia harus dijual dulu loh, nggak lompat. Kan Yudas yang menjual Yesus supaya dia bisa disalibkan. Nah, Yudas itu kan dimasuki sama si Bilis dulu. Berarti kan si Bilis berperan untuk terjadinya penyalipan. Lalu Bapak bilang si Bilis tidak berperan dalam penyalipan Yesus. Coba Bapak baca Yohanes 8:44 makanya. Si Yudas. Makanya Bapak baca Yohanes pasal 4, 8:44. Nggak perlu, namanya sersan. Ya kan? Nih, saya kasih data deh. Iya, tapi tetap pakai data lah. Sersan namanya serius sapi santai. Sersan Pak, tapi pakai data juga. Namanya juga serius sapi santai. Iya, Bapak kalau silakan Bapak lihat ya. kan? Nah, aku sorry putus-putus ya, karena aku nih keadaannya lagi hujan nih daerah aku. Ya, sorry. Bapak mengerti nggak dengan narasi saya bahwa justru si Bilis berjasa buat ke penyalipan karena si Bilis merasuki Yudas sehingga Yudas bisa menjual Yesus. Kalau Yudas tidak menjual Yesus kan Yesus tidak dijual, tidak jadi disalib. Udah ngelek banget deh. Si Mister Yudas itu menjual Yesus kepada siapa? Tes suara aku ada nggak? Ternyata hujan deras guys, jadi aku agak dengar jelas di sini ya. Apa suara saya yang kurang jelas di sana ya? Aduh, Bapak ini kayaknya nggak baca kitab sucinya deh, Bang Yonatan Andar. Bang, dia tahu nggak sih Bang kalau Yudas itu dirasuki si Bilis baru bisa menjual Yesus, Bang? Bang, bantu dulu, Bang. Bang Yonat. Nggak kedengeran, Bang? Enggak, Abang ini tuh nggak tahu ternyata Yudas dirasuki sama si Bilis baru bisa menjual Yesus. Kok nggak tahu sih, Bang? Pura-pura nggak tahu nih. Saya ngelek banget loh. Duh, jelek banget sinyalnya. Enggak, bagus. Dengar kok. Jelek banget sinyalnya, serius. Bagus. Iya. Bagus, Abang kan bilang, Abang ini tadi bilang dia tidak tahu kalau Yudas dirasuki si Bilis katanya. Masa nggak tahu tentang itu? Aneh loh. Itu hal yang tidak perlu dilihat ayatnya, itu semua orang juga udah tahu, itu aksioma dalam kitab kalian, itu aksioma. Yudas itu menjual Tuhan Yesus 30 keping perak kepada siapa? Loh, siapa yang nanya kepada siapa dijual? Dia menjual karena dia dirasuki si Bilis. Si Yudas itu dia bisa menjual karena dia dirasuki si Bilis yang merasuki. Gimana sih, Bang? Serius, nggak terlalu paham ini. Yudas. Aduh, Abang nggak terlalu paham, tapi Abang ngajak saya debat nih. Hubungannya kepada penyaliban di gimana? Bang, apa yang kamu pahami? Loh, berat memang. Bang, baca Lukas 22 nomor 3 sampai 6 dulu deh. Aduh, Masya Allah, kayak gini diskusi sama teman-teman Kristen nggak suka baca Bible kayaknya ya. Tadi Yohanes, sekarang coba dibaca Lukas pasal 22 nomor 3. Tuntasin dulu Yohanes itu. Apa hubungannya dengan penjualan Yesus 30 Bang, apa sih, Bang? Kematian. Makanya Abang itu kalau diskusi Yohanes 8:44 itu, makanya Yohanes 8:44 itu dikatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah si Bilis. Baca dulu ayatnya. Nah, ternyata betul yang membantu penyalipan adalah si Bilis ketika si Bilis masuk ke dalam diri Yudas. Dalam Lukas pasal 22 nomor 3 sampai 6. Masa gitu aja nggak paham sih? Ah, males deh. Udah deh, kalau nggak paham bertanya aja deh biar saya jawab. Saya mau kasih literasi teman-teman. Teman-teman yang muslim ya, teman-teman kita Kristen ini, mereka itu selalu menolak bahwa si Bilis itu berpengaruh dan bahkan berjasa buat penyalipan. Padahal yang membuat Yesus bisa disalib gara-gara Yudas menjual Yesus. Dan Yudas itu menjual Yesus gara-gara dia dirasuki sama si Bilis. Nah,
Yohanes 8:44 dikatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah si Bilis. Nah, sekarang saya masuk ke serangannya. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus adalah si Bilis, bagaimana dengan orang yang menikmati dan merayakan kematian Yesus setiap tahun? Tentu lebih si Bilis daripada si Bilis. Itu yang mau saya bahas. Silakan dibantah. Saya baca dulu deh. Ya udah baca dulu deh, Pak. 44 ya. Iya, Kamu Bapak. asal dari bapakmu, iblis, ya. Bapaknya si Yudas itu iblis. Dan Kok kamu Bapak si Yudas? Itu bukan si Yudas, Pak. Cerita Yudas itu cerita tentang orang Yahudi. Bapak ini sembarangan deh. Aku yang Islam aja tahu Bible-nya. Dia nggak baca semuanya satu perikop, Pak. Baca, jangan dipotong-potong ayat. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Makanya kalau seandainya mau ngejelasin Bible tuh baca dulu sampai selesai. Capek-capek gua baca Bible 6 tahun, tiba-tiba cuma ditanggapi, cuma baca sepotong doang terus ngejelasin salah pula. You talking about what? You read your book? You explain to me, but you never read your book. But you try to explain to me. I read your book. I read before. And that about what? That about who? Jesus talking with who? On the chapter. With Satan, with Judas. Please you read before you explain to me. Okay. The first say 44. No. Kamu berasal dari bapakmu. Luke 22. This is about Luke. May I read before? Luke 22 about Judas. But John 8. 22. Oh my God. Aduh, kok lompat-lompat. Saya mau baca 44-nya di sini. Kok 22 lagi? Kok lompat-lompat? Ini yang mau saya baca. Sejak kapan Yudas ada di situ? Yudas nggak ada di situ. Ya ampun, nih orang Kristen kok nggak baca Bible-nya sih. 44. Hey, I say to you, when you want to see your book, John, makanya listen to me before you explain. Before you explain, listen to me. Your book in the John chapter 8 verse 44. Please you read, okay? After you read one context, you explain that. You say that about Judas. That never about Judas. You know that? That about people want to kill Jesus. Why you not understand about your Bible? You explain to me, but you never understand about that. What's wrong with you, sir? Jesus is broken. Okay, yeah, Yesus on the Yunani. Yesus is Syriac language. Oh my God, what's wrong with you Christian people? Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Itu satanik. Syaitan. Itu bapaknya Yudas, kata firman ini. Gimana? Kamu nih ngomong apa sih? Yudas di mana di situ? Kamu tahu nggak itu Yesus lagi ngomong sama siapa? Saya baca 39 lah ya. 39. Kalau perlu kamu baca satu kitab deh. Makanya, Bang, jangan Abang baca sendiri deh. Sorry, kita lagi mau narasi ini. Ya, kamu baca sendiri. Ya, silakan. Kamu baca. You read with yourself. Okay? Don't disturb. We want to talking with another people. Ya, please you read with yourself. Okay? Right? Nah, lanjut. Halo, TKT 2024. Hello, TKT 2024. Hello. You want to talking something with me? Yeah. You are Christian or Muslim? No, both of that. No. Kamu. So, what are you religion? Yes. Which region has the third largest beside both of your religion, Christian and Islam? Christian, your religion. Islam. I asking to you religion. Islam. Okay. No. Okay. Stop.
Ada yang mau disampaikan? Apa sih Bang? Agamanya apa? Agamanya apa Bang? Their religion. I'm not Hah? both of this religion. Tidak menggunakan dua religi. Oke, apa agamanya Bang? Coba teka. Not both. Hah? Which the third largest religion in the world? Oke, oke. Ada apa? Pasal naik ke atas ini kak abangku. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? The devil that you mentioned about Judas has been. Yeah, we're talking with What's that? Indonesia. Can you speak Indonesia? Yeah, can you speak Indonesia? I'm not really proficient in Indonesian because I'm not Okay, from okay. Indonesia as well. What language? English or where are you from? I'm from Singapore. Oh, Singapore. So you can speak Malay? No, just English. My Malay is not really that good. I just speak in more in Okay, it's English. okay. Okay, my English not fluent, but I try to understand what you say. If I do something wrong with my English, please you correct me. Okay, thank you. Okay, okay. You stand, please di mute dulu ya. Okay, sir. Can you do that, sir? Sir, Yeah. if my Okay. okay, we try to talking with English slowly. I hope you understand what I say. Okay, this room we used to dialogue about religion, interfaith dialogue. So, Yes. why you coming up to here, sir? Because I heard that you say that Judas been possessed by the demon. Isn't it true? Possessing. by the Yes, demon. yes. You can see on the Luke chapter 22, verse 3 until 6. Yes, Yeah. I know about that. Please you read story. on the book of Luke chapter 22, verse 3 until 6. Yeah. Okay, you stand. You ready want to explain to me what you want to say? Apa yang mau disampaikan Bang Yustan? You ready to read your book, sir? Pak Yustan? I don't know Pak what Yustan? you want. Luke or John. No, bukan. Saya tadi sudah bilang. Saya menyampaikan proposisi. Proposisinya adalah basically John chapter 8 verse 44 yang menginginkan kematian Yesus adalah Sibilis. Demon. No, tidak ada di sini. Syaitan. Tidak ada. Ini saya sudah baca ini. Oh. 8 ayat 44. Ini saya baca ini. Pak, Bapak Yohanes udah kalau Bapak 8:44. ya udah. Ya, go. Your book kamu aja nggak tahu kitab kamu mau diskusi sama saya loh Pak ya. Sorry ya Pak ya. Bapak jangan diskusi sama saya. Oke. Bapak diam dulu aja. Sorry. Ya maaf. Masa kitab sucinya aja dia nggak ngerti guys. Dia baru baca kitabnya Ya, langsung dia shalom. jelaskan ke kita loh. Kita aja baca satu. Ya shalom Bapak. Bentar. Bayangkan ya. Bagaimana kita mau mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak pernah baca kitabnya, lalu tiba-tiba dia baca cuman 3 detik dia baca lalu dicoba untuk jelaskan tanpa dia mau belajar, bahkan dia bilang di ayat itu ada Yudas. Bayangkan teman-teman, seperti inikah yang mau kita jadi diskusi? Nggak bisa. Makanya saya bilang yang mau diskusi sama saya itu minimal masuk poinnya. Kita talking about John 8 nih, Yohanes 8:44. Kenapa kalian bilang di situ tidak ada tertulis bahwa Sibilis yang menginginkan kematian Yesus? Karena kalian cuma baca yang empat-empatnya, baca satu perikop tentang Abraham, anak-anak Abraham. Kenapa kalian seperti ini? Ini namanya apa? Ini namanya kalian sedang merusak peradaban agama kalian sendiri loh. Baca makanya kitab kalian sampai selesai dulu. Oke, kita sapa dulu ini. Mencari keadilan. Muslim, non-muslim ya. Iya, Nih, aku keluar sebentar ya. Kristen Halo saya. pencari kebenaran. Ya, Kristen saya. Ya. Ya, apa yang Oke, ditanyakan Kristen, ini? ada yang ada yang mau disampaikan? Kita membahas Ini tentang masa- siapakah ya? Oke. Menurut Yohanes 8, aduh, noise banget, Bang. Menurut Yohanes pasal ke-8, nomor 44, dikatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah Sibilis.
Jadi Coba begini, di-mute dulu, Bang. mungkin Ya. kurang. Menurut Yohanes Ya, pasal mungkin ke-8 kurang. 44. Sebenarnya dari 37 dibaca tuh. Iya, iya, Yang menginginkan kematian Yesus Iya, adalah iya, si bilis saya- bapaknya. Iya, ya. Saya Nah. sedikit menanggapi ini, Bu Ripa ya. Kalau kita membaca Alkitab, khususnya Belum, Yohanes Pak. 8, Saya belum selesai. mulai dari Bapak, saya belum selesai, Bapak. Makanya teman-teman Kristen, Oke, dilanjut, ya. mohon dengan sangat. Kalau naik ke komunitas Islam itu, pertama pakai headset, kedua pastikan tempatnya kondusif, ya. Kalau bisa buka cam, biar enak kita. Karena kita kan di sini soalnya di sini- sersan, nggak, minta maaf, santai-santai soalnya di kita, sini kan sambil dekat. serius tapi santai. Kalau bisa buka camnya, coba Bapak pencari. Oh, nggak bisa Ya nggak buka cam. usah, gini aja. Noise, Lagian juga di sini Pak, dekat noise jalan banget. jadi Ya, minta maaf, no, ya. aduh, ya tapi kita terganggu. Ya, nggak apa-apa. Nanti aja Bapak santai dulu aja ya. Bapak dengarkan dulu maksud saya. Teman-temanku Kristen, saudara-saudaraku Kristen, dengarkan kami baik-baik. Tempat diskusi ini tempat kita saling mengedukasi, memberikan ilmu, memberikan pemahaman yang baik kepada orang-orang yang menonton. Di sini saya sebagai seorang pendiskusi lintas agama, saya bukan hanya mempelajari agama saya untuk saya jelaskan kepada orang-orang lain, tapi saya juga mempertanyakan keyakinan teman-teman Kristen. Nah, dari Yohanes pasal ke-8 nomor 44 tertulis di situ dari 37 tertulis bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah si bilis. Nah, muncul pertanyaan saya, ketika yang menginginkan kematian Yesus adalah si bilis, lu bagaimana dengan mereka-mereka yang menikmati kematian Yesus dan bahkan merayakan kematian Yesus setiap tahun? Bukankah ini lebih si bilis daripada si bilis? Lebih devil daripada devil? Apa? Devil, kok devil pula? Lebih devil daripada devil, lebih demon daripada demon. Kan itu pertanyaan saya. Nah, menurut Anda, apakah orang Kristen itu termasuk yang menikmati dan merayakan kematian Yesus? Kalau memang iya, bukankah kalian lebih iblis daripada iblis ya? Silakan dijawab, silakan ditanggapi. Silakan Pak. Ya baik. Saya akan menanggapi. Pertama yang saya mau katakan, kita harus pahami isi Alkitab itu sendiri, penyampaian Alkitab itu sendiri. Pertama, Ibu Ripa harus tahu bahwa Injil Yohanes ini adalah kitab yang menerangkan tentang penggenapan nubuat, ya. Jadi jangan hanya tafsir satu ayat atau satu bagian kecil saja. Anda harus tahu bahwa ini penggenapan kitab nubuat yang telah dibuatkan dari kitab Taurat, di mana dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Yesus akan menjalani untuk melakukan kehendak Allah, dia harus mati di atas kayu salib. Tapi tentang masalah Yohanes 8 ayat 44 ini, kalau kita baca dari ayat ke-37-nya, ini Yesus berkata tentang orang-orang yang tidak percaya kepada firman-Nya, tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan mendengar perkataan si jahat atau si iblis, karena memang kamu membuat iblis itu adalah sebagai bapamu. Andaikan kamu mendengarkan aku, perkataan aku, maka kamu akan mendengarkan perkataan Bapakku di sorga. Itu. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan tentang penyalipan, jelas memang iblis dipakai untuk dipakai Allah untuk supaya si Yudas ini menjual Yesus untuk disalibkan. Tetapi kembali kepada yang semula, bahwa ini sudah dibuatkan memang bahwa itu akan terjadi dengan cara apapun, itu akan terjadi tentang penyaliban itu. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kehendak iblis saja, oh salah, bukan demikian. Oke, dari sini paham toh? Sudah, Sudah. kita tanggapi ya. Nah,
Ya, di dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37, jangan dipotong ketika saya bicara karena saya diam ketika Anda bicara. Saya mute Anda biar kita terdengar enak. Di dalam kitab Anda, Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 44, tolong Anda baca dengan baik dan benar. Yesus mengatakan di situ, orang-orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus itu memenuhi nubuatan dalam kitab Torah bahwa dia harus mati. Di mana ayat itu, Pak? Tunjukkan kepada saya di mana tertulis dalam Torah atau kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus harus mati dan bangkit dari ketiga. Satu itu, tunjukkannya. Kalau tidak ada berarti nubuatannya tidak ada. Yang kedua, ketika Bapak menjelaskan kepada saya dengan baik dan benar, terima kasih sebelumnya, saya respect dengan Anda karena Anda coba menjelaskan bahwa Yesus itu adalah dia kan anak tunggal Bapak tuh. Dia harusnya dikasihi atau dibunuh? Coba Bapak jawab itu dulu ya. Pertama, jelaskan kepada saya di mana ayat tertulis bahwa dia itu akan mati menebus dosa. Karena Bapak bilang dia menggenapi nubuatan. Tunjukkan nubuatannya dulu. Yang kedua, Yesus sebagai anak tunggal Allah Bapa yang dikasihi, pertanyaannya, dia hadir ke dunia harus dikasihi atau dibunuh? Tuh, jawab dua itu, jangan kemana-mana, kalau perlu bawakan data. Terima kasih Bapak, silakan. Pak, dibuka mic-nya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya minta nih buka mic-nya ya. Mungkin Bapak nggak tahu, Bapak belum buka mic ya. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Saudaraku, my brother, Pak PK, pencari keadilan. Oke, Bapak mungkin masih ini ya, it's okay. Jadi teman-teman, Bapak ini menjelaskan keyakinannya, tidak masalah, itu doktrin agama beliau. Kita tidak perlu menghujat dan menista, karena itu doktrinnya sudah diajarkan dari gereja ya. Mau gimana pun dia harus ikuti itu. Tapi ketika kita menggunakan rasional kita, menggunakan naluri kita, maka kita adalah orang yang akan kritis kemudian. Dalam Yohanes pasal 8 nomor 44 dikatakan bahwa yang menghendaki kematian Yesus adalah bapaknya Sibilis. Tapi di saat bersamaan ternyata Tuhan yang adalah Bapa, yang adalah pribadi pertama juga menginginkan kematian Yesus untuk menebus orang Kristen. Nah, jadi seolah-olah keinginan Tuhan dan keinginan iblis sama, tapi Bapak itu mengatakan bahwa Sibilis dipakai sama Tuhan. Jadi Sibilis dipakai sama Tuhan seperti Silina, Edis dipakai sama Tuhan, ya. Sibilis dipakai sama Tuhan. Kata Bapak ini tadi, Sibilis dipakai sama Tuhan tuh. Kita nggak masalah, kita kan menghargai penjelasan Bapak tadi. Saya kan nggak mau menghakimi penjelasan Bapak ini, karena itu hak dia. Saya nggak boleh menghakimi penjelasannya, begitu. Ya, jadi Sibilis itu dipakai sama Tuhan untuk menyalib Yesus. Makanya ada kontribusi Sibilis di sini. Makanya tadi yang bilang Sibilis tidak berkontribusi itu salah kaprah banget tuh. Begitu, sayangku cintaku, teman-temanku, bukan Bapak maksudnya, sayangku cintaku ya. Gitu. Ya, Pak. Halo. Oke. Ya, itu saja, mungkin Bapaknya menjauh dulu ya. Teman-teman, Bapaknya mungkin menjauh dari perangkat. Jangan bilang Bapaknya nyungsep lah. Nggak nyungsep dia. Mungkin Bapak itu lagi ada urusan. Ya, masih saya tunggu saudara-saudara saya yang terkasih, yang tercinta, yang ingin berngobrol bersama dengan Uniriva. Silakan naik ke atas ini. Karena kita diskusi bagus-bagus saja. Torang bersaudara toh. Torang dan beta basudara. Tera boleh torang marah-marah ke beta perbeta. Iklan dulu ya. Teman-teman yang ingin merasakan sensasi biar rambutnya tumbuh subur, silakan beli. Tidak dioplos apa-apa. Uniriva menjamin minyak ini tidak dioplos dengan apa-apa, tapi tidak menjamin rambut kalian tumbuh, karena ini hanya usaha kalian saja. Kalau rambut kalian masih botak, berarti itu takdir kalian. Jangan salahkan minyak kemirinya. Jangan katakan tidak manjur, tapi mungkin kalian saja yang ditakdirkan untuk botak selama-lamanya. Ya, harganya cuma 1.000. Hubungi nomor telepon di YouTube sudah ada ya. Tidak perlu saya sebutkan ya. Nanti kalian catat terus kalian telepon saya malam-malam. Gak suka, nggak bisa ya. Gitu. Baiklah, saya akan menyanyikan sebuah lagu buat teman-teman biar teman-teman terhibur semuanya ya. Nyanyinya adalah judulnya Aku Si Penggembala Domba.
Aku ini si pengembala domba, hahaha, lio lio, hahaha. Inilah diriku, si pengembala domba, segala pun saya terima. Lio lio lio, lio. Kesinilah anak domba, bunda akan mengembala. Kesini anak serigala, akan bunda sobek mukanya. Rasa sayang, lihat dari Golgota, sungguh sedih Tuhan dia. Rasa sayang, lihat dari Golgota, marilah ada anunya. Ini bunda bersama, bunda akan menginjili semua. Jangan ragu masuk sini, kita akan diskusi sampai besok. Rasa sayang, hei lihat negeri Golgota, sungguh ngeri Tuhannya. Tema kita kali ini adalah tentang sebenarnya apa, siapa, mengapa iblis itu sangat bermanfaat untuk penyalipan. Kenapa harus iblis? Siapakah yang menginginkan kematian Yesus? Mengapa harus iblis? Bagaimana iblis? Ini ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama, saudara, bersama saya Rifayadi Putri di Room Yonatan Nandar Cikidot. Room penginjilan gratis, tanpa persepuluhan, tanpa kolektif. Karena di sini halal dan toyiban, boleh disiarkan kemana-mana. Boleh kalian naik ke sini, asal kalian bertanya dengan baik sopan, kami pun segan. Tapi kalau menghujat, maka kami akan ludahi muka kalian. Cikidut. Mau nyanyi lagi? Oke, baiklah kalau begitu saya nyanyikan kalian lagu ya. Tenang kalian, saya nyanyikan kalian lagu. Saya akan nyanyikan. Ntar ya. Sabar ya. Baik teman-teman, saya akan mempersembahkan teman-teman semua, agar kita semua bersuka cita, berhikmah, bisa kembali ke jalan-jalan yang benar. Judulnya adalah disalib lagi hari ini. Ya, kita dengarkan dulu. Yesus datang bawa roti, kita tanya mana civimu. Dia sembuhkan orang buta, kita bilang itu bid'ah baru. Diajar tentang kasih, kita bilang ajaran sesat.